Selanjutnya kita panggilkan Kiai Haji Glorawan, aktivis dakwah Jakarta Timur. Sallu ala Nabi Muhammad. Fadhol Yai. Mohon maaf, waktunya kita batasi 10 menit ya. Aslinya ngatur-ngatur kiai itu suul adab. Karena saya bukan MC kaleng-kaleng. Nah, dalam acara ini adab kalah dengan hukum. Demi tegaknya hukum, dibatasi ya 10 menit. Mohon maaf ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wa huwallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada malam hari ini dipertemukan dalam forum yang mulia ini. Syukur kita atas nikmat iman Islam, nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim dan hormat saya kepada para tuan guru, para ulama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat yang dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah jaga para guru-guru kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra Mi'raj adalah bicara tentang iman. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dimasukkan akal. Oleh sebab itu tidak usah dimasukkan akal. Ya. Tetapi mengingkari kebenaran atau mengingkari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu akan menyebabkan orang jatuh pada kekufuran. Karena apapun yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim, kita wajib untuk mengimaninya. Ya, tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, tidak ada keraguan. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, ya, tidak bisa dinalar. Ya. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dari 1000 kilometer. Belum lagi kemudian Allah perjalankan Rasulnya ke Sidratul Muntaha, kemudian dikembalikan lagi ke Masjidil Haram hanya dalam sepenggal malam. Ya, ini benar-benar harus kita imani. Ya, berbicara Isra Mi'raj, kita juga tentu tidak lepas dari bahasan kita tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, meskipun hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, ya, tapi harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar seolah-olah mengistimewakan bulan Rajab. Di antara 4 bulan haram, Rajab adalah satu-satunya bulan yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu berurutan. Bulan ke-11, ke-12 dan bulan pertama. Sementara bulan Rajab adalah bulan ke-7. Kemudian seolah Allah Subhanahu wa taala ini juga menempatkan beberapa peristiwa besar di bulan Rajab ini. Ya, selain peristiwa terbesar dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj, ya, Allah juga menempatkan sebuah perang besar yang dimana hal itu menunjukkan kebesaran kaum muslimin, yaitu di dalam sebuah perang yang disebut dengan perang Tabuk, terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ini adalah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebuah perang yang tidak pernah terjadi sebenarnya. Ya, karena pasukan Romawi
ketika mereka melihat bahwa pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW menghadang di Tabuk, mereka sudah jera, mereka sudah takut, dan kemudian mereka kembali ya ke negara mereka karena mereka trauma dengan kejadian setahun sebelumnya di mana 200.000 pasukan mereka tidak mampu mengalahkan 3.000 pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Yang kala itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh panglima-panglima perang para sahabat Nabi yang mulia, ya, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, dan kemudian juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Dalam perang di mana kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 sementara pasukan Romawi berjumlah 200.000, mereka tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Ini perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Satu lagi peristiwa besar, hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, adalah terjadi pada tahun 583 Hijriah atau bertepatan dengan 1186 Miladiah, di mana pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Palestina ke pangkuan kaum muslimin. Ya. Tapi kita juga harus memahami sebagaimana disampaikan guru kita tadi, bahwa bulan Rajab juga adalah bulan kesedihan sebenarnya bagi kita. Karena pada tanggal 3 Maret 1924 bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah, runtuhlah sebuah institusi agung, sebuah lembaga yang mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia yang bernama Khilafah Islamiyah, atas makar musuh-musuh Islam, atas makar kaum kafir, karena mereka memang tidak menginginkan umat Islam ini bersatu. Ya. Khilafah, sebuah istilah yang hari ini seolah-olah menjadi sesuatu yang menakutkan, sebuah kata yang hari ini diidentikan dengan kekerasan, radikalisme, terorisme, intoleran, dan seterusnya. Ya, ini tidak akan pernah berhenti. Khilafah itu tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang wajibnya menegakkan khilafah. Ya, kalau kita lihat dari pengertiannya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ini waktu yang saya gunakan untuk sedikit menjelaskan tentang pengertian atau definisi khilafah. Di dalam kitab Al-Ahkamu As-Sultaniyah, yang merupakan karya dari seorang ulama besar yang wafat pada tahun 450 Hijriah, ya, Imam Al-Mawardi, beliau katakan bahwa al-imamah maksudnya di sini adalah al-khilafah mau'udatun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Imamah atau khilafah atau imarah itu keberadaannya adalah menjadi sebuah lembaga yang menggantikan tugas-tugas kenabian dalam rangka menjaga agama ini dan juga dalam rangka mengurusi dunia ini. Kemudian di dalam kitab-kitab beliau, Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mendefinisikan khilafah ini adalah sebagai riasatul amhalil muslimina jami'an fid dunya, ya, litadbiq al-ahkamul Islam wa hamilut da'wah Islam ilal alam. Khilafah itu adalah satu lembaga yang mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia. Kemudian khilafah adalah sebuah lembaga yang juga mempunyai tugas menjadi pelaksana hukum-hukum syariat dan juga sebagai pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Tidak ada yang buruk dari definisi ini, ya. Tapi mereka memang sengaja terus merusak pemahaman umat Islam ini tentang khilafah. Pemahaman yang benar tentang khilafah ini memang sengaja dikacaukan, ya. Sehingga sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan tadi, bahwa khilafah adalah menjadi simbol radikalisme dan seterusnya tadi, ya. Kemudian mereka sering mengatakan, mana dalilnya, kan begitu. Tidak ada dalam Quran itu dalil wajibnya menegakkan khilafah. Ya, ini adalah bahasa orang-orang yang tidak paham bagaimana harus berdalil. Sebagaimana dulu ada seorang buzzer, ya, yang mengatakan mana dalilnya larangan terhadap mengucapkan Selamat Natal, misalnya. Ini kan orang-orang yang tidak paham bagaimana berdalil. Ya, jadi kalau mencari dalil Quran ada, Pak. Ya, dalil sunnah ada, dalil ijma' sahabat ada, qaidah syariah ada. Ya. Penjelasan Imam Qurtubi, ya, tentang
surat Al-Baqarah ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu dikatakan oleh Imam Qurtubi sebagai hukum asal, dalil wajibnya keberadaan khilafah di tengah-tengah kaum muslimin. Ini dalil Quran. Dalil sunnah, baginda Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, tapi sering dipotong di sini. Padahal kemudian baginda Nabi mengatakan atau melanjutkan ucapan beliau wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Dan sunnah-sunnah para sahabat yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, tidak ada sunnah yang terbesar yang ditinggalkan sebagai warisan oleh mereka kecuali khilafah ini. Bahkan Nabi kemudian melanjutkan dengan bahasa wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah alaiha. Alaiha ini kalau kita lihat dari frase secara keilmuan bahasa Arab, ini menunjuk kepada satu hal, ya. Artinya apa? Baginda Nabi tidak membedakan sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat. Nabi tidak mengatakan wa alaihima, tapi Nabi mengatakan wa alaiha. Artinya kewajiban kita mengikuti sunnah beliau dan mengikuti sunnahnya para sahabat ini sama besarnya. Wa addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu dengan gigi geraham. Artinya kita diperintahkan untuk benar-benar memegang teguh, ya, sunnah-sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat beliau. Ya. Takbir. Namun sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan tadi, bahwa pemahaman tentang khilafah ini akan terus dikacaukan seiring dengan semakin kuatnya dakwah Islam ini, seiring dengan semakin kuatnya kesadaran umat, ya. Namun kita bisa lihat bagaimana ketika syariat Islam ini tidak diterapkan, nyawa-nyawa saudara-saudara kita kaum muslimin seolah tidak terjaga, ya, di seluruh dunia, di Uighur, di Palestina, ya, di Suriah, di Afrika Tengah, di Indonesia, ya, 6 anak soleh, ya, terbunuh dengan begitu kejamnya. Kemudian kemarin kita dengar ada seorang dokter yang mengalami cacat fisik permanen akibat kecelakaan yang dialami pada tahun 2006, ya, dibunuh dengan tanpa beri kemanusiaan dengan alasan mengadakan perlawanan, ya. Padahal dengan kondisi fisik beliau tidak ada yang percaya bahwa beliau ini, dokter ini, melakukan perlawanan. Tidak bisa karena kondisi fisiknya, ya. Kemudian dengan tidak diterapkannya syariat Islam, bisa kita lihat bagaimana harta umat Islam itu tidak terjaga, ya, sumber daya alam kekayaan negeri-negeri muslim, ya, dihisap oleh negeri-negeri penjajah, ya. Karena tidak diterapkannya syariat Islam, bisa kita lihat bagaimana kemudian agama ini tidak terjaga. Penistaan agama terjadi hampir setiap hari, ya, kalau kita aktif di sosial media, dan seterusnya. Sebagai akhir dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan tentang satu hal, tentang bagaimana baginda Nabi itu marah, bagaimana baginda Nabi memerah wajahnya ketika Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat, ya. Nabi kemudian mengatakan, padahal lembaran Taurat ini berisi tentang hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, ya. Kemudian Nabi marah dan kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab, laukana Musa hayyan, seandainya Musa hari ini ada, seandainya Musa hidup, ya, mawasi'ahu illa tibai, tidaklah dia akan melakukan apapun kecuali dia akan mengikuti aku, dia akan mengikuti sunnah-sunnahku, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana marahnya beliau ketika hari ini umat terbaik ini, umat Islam, bahkan mengikuti aturan-aturan kehidupan yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir. Demokrasi. Demokrasi harus kita pahami sebagai sebuah aturan kehidupan yang dirancang oleh umat musuh-musuh Islam yang bertujuan untuk menghancurkan akidah umat Islam, karena demokrasi bersumberkan dari akidah sekulerisme. Akidah yang memang menjauhkan agama ini dari kehidupan.
Ahlan wa sahlan. Ada Gurunda Kiai Haji Hasyim Mutahar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir lagi ingin saya sampaikan, ketika kita mengimani ayat yang berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, tidak boleh kita bedakan keimanan kita ini terhadap ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'adallahu alladina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah berjanji kuasa kembali di atas muka bumi ini kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka, sebagaimana berkuasanya para sahabat, sebagaimana berkuasanya para khalifah-khalifah terdahulu. Takbir. Kata la yastakhlifannahum ini menyatakan bahwa Allah tidak sekedar berjanji, tapi Allah bersumpah di sini bahwa Allah akan menjadikan umat Islam ini berkuasa kembali, karena ada dua huruf taukid di situ, huruf lam dan huruf nun. Maka pilihan ada di tangan kita para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi penentang dakwah ini? Apakah kita akan menjadi penonton untuk menyaksikan kemudian datangnya pertolongan Allah, atau kita akan menjadi bagian dari proses perjuangan ini? Dan para ulama, para habaib adalah orang-orang yang akan berada di garis terdepan untuk membangun kesadaran umat, untuk membangun opini di tengah-tengah umat agar mereka mempunyai pemahaman yang benar tentang wajibnya menerapkan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.